some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Rianto, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh guru yang hebat, Bu Yudit. Bu Yudit adalah salah satu guru di SDN 1 Jahyang, Kecamatan Saru, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi, Bu Yudit. Gimana kabar hari ini, Bu Yudit? Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Ibu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui Ibu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Agar apa, Ibu? Agar lebih siap, agar lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, Ibu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Tujuan utama dari pelajaran yang akan saya lakukan yaitu agar peserta didik mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Selain itu, saya ingin mereka memahami peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup, Pak. Tujuan yang sangat penting ya, Ibu. Nah, apakah ada area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini, Ibu? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, Pak, dan analitis, khususnya dalam mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem mereka. Saya juga ingin siswa lebih aktif dalam diskusi dan bekerja secara kolaboratif. Iya, area pengembangan yang sangat baik ya, Ibu, yang Ibu akan lakukan. Nah, bagaimana dengan strategi model atau model yang Ibu akan terapkan dalam pembelajaran agar tujuan tersebut bisa tercapai, Ibu? Saya berencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional, begitu, Pak. Terus kemudian saya akan melakukan pendekatan PJBL, Pak, pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi siswa akan bekerja dalam kelompok untuk membuat diagram rantai makanan dari hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar mereka. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dalam diagram mereka. Ya. Jadi Ibu rencananya yang akan diterapkan dalam pembelajaran nanti di kelas itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dengan model PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, terus dengan diskusi, tanya jawab, dan tugas kelompok, dan akhirnya nanti akan mempresentasikan hasil dari diagram rantai makanan, ya. Nah, itu menurut saya strategi yang kreatif dan interaktif ya, Bu Yudit. Nah, bagaimana media yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan kelas nanti? Untuk media pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan PowerPoint, Pak, terus proyektor, LKPD, dan YouTube, tentunya dengan laptop gitu. Jadi nanti medianya ada YouTube, ada
Ibu ya. Nah, terus bagaimana Ibu akan menilai pemahaman dan perkembangan siswa melalui pendekatan itu? Untuk bagaimana saya menilai, saya akan menggunakan rubrik penilaian Pak untuk menilai proyek dan presentasi mereka. Selain itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemahaman di akhir pembelajaran untuk mengukur seberapa baik mereka memahami materi. Bagus sekali ya. Nah, apa yang tadi ceritakan saya itu sangat bagus. Nah, kapan kira-kira Ibu berencana untuk mengajar di kelas berapa, jam berapa, dan kapan agar saya bisa melakukan observasi kelas seperti itu? Saya berencana melakukan pelajaran ini insya Allah minggu depan Pak. Tepatnya pada hari Rabu. Observasi ini bisa dilakukan pada hari itu juga gitu Pak. Saat itu sedang dalam tahap presentasi hasil proyek mereka. Baik Ibu, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu Ibu ya. Nah, saya akan menjadwalkan observasi pada hari Rabu minggu depan. Saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Setelah melakukan observasi ini di pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir Ibu, yang namanya percakapan pasca observasi, yang nanti juga didampingi oleh pengajar praktek Ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kegiatan pra observasi kali ini? Mungkin mendapatkan gambaran untuk melakukan pembelajaran. Misalnya saya akan menggunakan metode apa, media apa yang saya akan gunakan pada model pembelajaran yang akan disiapkan dan atau digunakan nanti. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah mengetahui gambaran tentang apa saja yang akan dipersiapkan, apa saja yang akan digunakan. Nah, terima kasih sudah melakukan sesi pra observasi kali ini. Nah, kira-kira adakah hal-hal yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan kepada saya Ibu? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih atas bantuannya Pak. Sama-sama Ibu. Saya akan menantikan observasi nanti. Semoga persiapan Ibu berjalan lancar. Semoga kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di hari Rabu. Sampai jumpa juga di kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran ya.
selama pembelajaran ini. Bagaimana kalau kita saling menghargai dan menghormati ya? Nah, lalu menjaga sopan santun. Bagaimana? Siap? Tidak gaduh di dalam kelas, di ruang kelas ya? Dan kalau ingin izin, kalian harus izin dulu kepada guru. Siap? Jadi yang 4 ini siap kita lakukan pada pembelajaran hari ini ya? Siap? Selanjutnya, coba kalian baca ya, bareng-bareng ya. Apakah anak-anak pernah ke lapangan atau ke sawah? Pernah kalian? Ada apa saja di sana? Misalnya di sawah ada apa aja? Ada padi, terus ada sungai, terus hewannya apa hewan? Burung, terus ikan, tadi apa lagi? Kodok, ya katak dan lain-lain ya. Nah selanjutnya, bagaimana tumbuhan pada ekosistem mendapatkan makanan? Nah, coba apa? Ya, air terus tanah terus ya. Bagaimana hewan pada ekosistem mendapatkan makanan? Coba apa? Terus kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa saja kemarin? Tentang masih ingat? Makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Komponennya ada apa saja? Individu, terus populasi, komunitas, terus habitat. Nah, di sana itu ya ada itu. Nah, di sawah ternyata ada individu apa tadi? Individu apa tadi? Ikan, terus katak, lain-lain ya yang pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Lalu peserta didik dapat membuat rantai makanan dan peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Nah, lanjut. Nah, ini rantai makanan yang akan kita pelajari hari ini ya. Siap?
Nah, tadi sudah dipelajari ya tentang apa? Jaring-jaring makanan. Terus satu lagi rantai makanan. Tadi ada rantai makanan di mana? Ada yang di sawah, terus di kebun, terus nah, rantai makanan yang ada di sawah apa? Terus ada juga yang produsen, tadi ada produsen, yang produsen apa? Padi. Terus apa lagi? Ada konsumen satu, tadi contohnya apa? Terus? Terus konsumen dua, itu biasanya pemakan daging, ya apa coba? Kore itu misalnya ular. Lalu konsumen dua, konsumen tiga, dan terakhir samurai. Ya. Selanjutnya setelah itu kita pelajari, lalu kita akan membuat kelompok ya. Setelah mempelajari yang tadi kita akan membuat kelompok. Siap? Silakan gerak duduk gerakan kelompok.
Sudah ya, sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah siap? Perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tadi ada kelompok ya? Siap? Untuk kelompok 1, siap? Untuk ke depan? Perwakilan ketua kelompok silakan. Salsa, presentasikan hasilnya.
Siap? Ya. Untuk nomor 1, Salsa. Baca apa? Di sana dulu. Nah, betul tidak? Betul. Makan dari makan, makan. Nah, sebut rantai. Nah, yang benar dicontoh ya. Selanjutnya nomor 2, Dinda, nomor 2. Apa isinya? D, 4. Ya, betul. D, 4. Selanjutnya nomor 3. Oh, itu nomor 3. Konsumen tingkat 1. Coba yang mana? Ya, D, 2. Selanjutnya nomor 4, Tirta. Organisme yang mengurangi zat makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut B. Mengurai. Ya, isinya B, pengurai. Selanjutnya nomor 5, Cepi, nomor 5 Cep. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Isinya B, fotosintesis. Betul. Selanjutnya nomor 6, Cindy, nomor 6. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut B. Produsen. Ya, betul. Isinya B, produsen. Nomor 7, Sulis. Sulis. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri namun mampu memperolehnya atau memanfaatkan makanan dari produsen disebut konsumen. Isinya apa? Konsumen. Betul. Selanjutnya nomor 8, Lasi, nomor 8. Pada gambar tersebut jika kata mengalami kepunahan maka yang terjadi adalah B. Belalang semakin banyak. Betul. Isinya belalang semakin banyak. Selanjutnya nomor 9, Alia. Organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah D. Ular. Ya, isinya ular. Selanjutnya nomor 10, yang belum, Adika. Sebuah kesimpulan akan menghasilkan sama makhluk hidup yang berbeda adalah pengalaman dari B. Ya, isinya nomor D. Ya, rantai makanan. Ya, sudah semuanya ya? Sudah. Coba yang betul semua, mana dong? Salah 1. Ya, salah 2. Ya. Selanjutnya setelah itu bukan dulu ya, hasilnya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Rianto, CGP Angkatan 10 dari Komunitas Malaya. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Dip yang sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik. Dan saya didampingi juga dengan Bapak Endo Sugianto SPG MMPD sebagai pengajar praktek pada kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi Bu Yudi dan Pak Noh. Pagi. Terima kasih sudah mengizinkan saya Bu Yudi untuk mengamati proses pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran yang Ibu lakukan berlangsung berdasarkan cara refleksi? Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Berdasarkan catatan deteksi saya Pak ya, pelajaran tadi berjalan cukup baik Pak. Siswa tampak antusias dan aktif terlibat dalam diskusi. Namun saya melihat ada beberapa siswa yang masih kesulitan memahami konsep peristiwa makan dan dimakan tersebut Pak. Saya juga melihat antusias tadi. Nah, Ibu bisa ceritakan lebih lanjut tentang strategi tadi. Saya melihat Ibu menggunakan RPP berdiferensiasi. Dan Ibu bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana prosesnya terjadi. Itu Pak. Saya menggunakan beberapa strategi diferensiasi seperti memberikan materi sesuai dengan minat siswa agar lebih memahami konsep, serta menyediakan waktu tambahan dan bimbingan khusus untuk siswa yang memerlukan. Saya juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil agar mereka bisa saling membantu Pak. Nah, itu strategi yang sangat baik Ibu. Saya melihatnya. Saya juga memperhatikan bahwa Ibu itu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang lainnya. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan KSE tersebut dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan? Saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dengan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok Pak. Mendengarkan pendapat teman-teman mereka dan menunjukkan empati terhadap kebutuhan makhluk hidup. Saya juga memberikan pujian untuk setiap perilaku positif yang mereka lakukan Pak. Langkah yang sangat baik. Nah, berdasarkan catatan, saya melihat Ibu memberikan kesempatan tadi kepada siswa untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah pendekatan itu efektif Ibu? Menurut saya sudah cukup efektif Pak. Siswa menjadi tampak lebih memahami pentingnya peran setiap makhluk hidup dalam ekosistem, dan mereka lebih menghargai peran mereka sendiri dalam menjaga lingkungan. Saya setuju Ibu. Tadi saya juga melihat tadi Ibu juga bercerita ada beberapa Ibu, ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami konsep makan di makanan. Apakah ada jalan atau solusi Ibu untuk memperbaiki pembelajaran tersebut Ibu? Mungkin ada beberapa yang bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut ya Pak. Misalnya yang pertama, saya bisa menambahkan lebih banyak contoh konkret untuk peristiwa makan itu di lingkungan sekitar siswa ya Pak ya. Yang kedua, untuk kompetensi sosial emosional itu saya bisa membuat sesi refleksi di akhir pelajaran gitu ya Pak, di mana siswa bisa berbagi pengalaman mereka dan bagaimana perasaan mereka tentang materi yang dipelajari. Dan mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk lebih sering memberikan umpan balik langsung selama proses pembelajaran agar siswa lebih merasa dihargai dan lebih termotivasi. Luar biasa ini kan rencana yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Nah, agar saya itu tidak kesulitan dalam memahami proses makan dan dimakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan tersebut Ibu? Saya akan mencoba menerapkan di pelajaran berikutnya Pak. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan Pak? Nah, secara keseluruhan saya melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik Ibu ya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas observasinya Pak. Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki
Ibu, saya yakin dengan terus beradaptasi dan memperbaiki pembelajaran yang Ibu lakukan akan semakin efektif, terus juga akan semakin menyenangkan tentunya untuk peserta didik. Nah, semangat terus dan saya siap membantu jika ada perlu yang didiskusikan lagi lebih lanjut Ibu. Terima kasih ya Pak ya. Saya sangat menghargainya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Pak. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Selamat mengerjakan aktivitas. Sebelumnya mungkin ada umpan balik atau feedback yang diberikan oleh pengajar praktek. Silakan Bapak pengajar praktek, Bapak Anwar Sugianto. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dewi dan Ibu Didit yang diorganisasi oleh Pak Dewi ya. Jadi berdasarkan hasil observasi dan masukan-masukan yang saya terima pada hari ini ya, menyadari bahwa beberapa aspek yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Didit dalam pembelajaran yang di observasi oleh Pak Dewi. Itu juga akan menambahkan lebih banyak contoh konkret ya, dan mengadakan sesi refleksi di akhir pelajaran Bu ya, untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami apa yang dipelajari. Yang selanjutnya Ibu juga akan lebih sering memberikan umpan balik langsung untuk memotivasi siswanya agar ya lebih terbangun, lebih tergerak hatinya siswa tersebut dalam pembelajaran. Dari hasil observasi dan hasil pembicaraan antara Pak Dewi dengan Ibu Didit terlihat jelas ya ada keinginan perbaikan Ibu dalam memperbaiki strategi pembelajaran, terus merasakan ada kekurangan atau kelemahan dalam pembelajaran. Ibu memperbaikinya dia datang dari diri Ibu sendiri. Ini adalah diskusi yang sangat baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Ya, saya senang mendengar refleksi atau feedback yang diberikan Bapak Nono agar terus pembelajaran yang didik dan saya akan terus berkembang karena akhirnya guru belajar dan terus belajar sepanjang hayatnya. Saya yakin dengan langkah-langkah yang tadi Bapak PP berikan, kualitas pembelajaran pasti akan semakin meningkat. Terus semangat didik dan terus semangat buat diri saya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya, atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Yudi dan tentunya kepada Bapak pengajar praktek atas kehadirannya pada hari kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing